Perseteruan yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat belum terlihat tanda-tanda akan padam. Hal ini terlihat ketika pihak Dodi Sudrajat ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri terkait galang donasi rumah untuk Gala. Selain itu juga menuntut minta maaf kepada Fuji selama 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tidak dilakukan oleh Fuji, maka pihak Dodi Sudrajat akan mengambil langkah hukum. Mengetahui hal tersebut, pihak Faisal pun mengatakan siap dengan rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh Dodi Sudrajat. Sebagai warga negara yang baik, Haji Faisal mengatakan jika dirinya akan mematuhi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, Haji Faisal mengatakan pihak Dodi Sudrajat harus bersiap-siap menerima konsekuensi hukum jika laporannya tidak terbukti. Maka dengan tegas, Haji Faisal akan melaporkan balik Dodi Sudrajat ke ranah hukum. Selain itu, Haji Faisal juga heran dengan langkah Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan galang donasi untuk rumah Gala yang digagas oleh Marissa Icha. Karena apa yang digagas oleh sahabat dari Vanessa Angel ini semuanya demi kebaikan Gala yang sudah menjadi anak yatim piatu. Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak. Kita siap. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Ya, sedikit saya terangkan ya, masalah tadi disampaikan oleh pengacara saya, yaitu persoalan somasi. Sebenarnya Mas itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalan. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan gitu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu gimana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Oh iya, hati-hati. Hati-hati. Haji, Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Iya. Kena prank lagi saya. Korban lagi. Kena prank ya Pak Haji? Hah? Gak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Iya. Wartawan pasti kasihan sama saya. Jadi dengan demikian sekali lagi saya terima kasih sudah datang. Nah, kemudian jawaban udah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Ya, sampai sejauh ini somasi 3 kali 24 jam itu kami belum menerima secara resmi, juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti ku bilang dari awal ini Om Faisal nih niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat sejauh ini dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena kenapa ya? Orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya. Kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah.
Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya. Tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti. Kan bisa disimpulkan di situ kan. Alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan. Tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Maka, ketika Dodi Sudrajat serius dengan langkah dan sikapnya mengenai akan melaporkan secara resmi Marissa Icha ke Mabes Polri terkait galang donasi untuk rumah gala, serta menyarankan hasil dari galang donasi lebih baik diberikan kepada negara, pihak Kementerian Sosial pun kini angkat bicara. Menurutnya, bahwa untuk mengetahui hal yang sebenarnya, pihak Kementerian Sosial sudah memberikan undangan dan klarifikasi kepada pihak Marissa Icha untuk dimintai keterangan lebih jelasnya terkait galang donasi rumah untuk gala. Sementara itu, pihak Marissa Icha pun mengatakan akan hadir untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya di hadapan pihak Kementerian Sosial. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial. Apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangannya itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap lembaga boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyerahkan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena
dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu diberikan waktu pengumpulan 3 bulan. Itu penyaluran. Nah setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya. Zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah atau di agama lain juga ada ya. Nah atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Ya kalau menanggapi soal itu saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa ya? Kok sampai dilaporkan? Toh para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun berseliweran. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk pembelian rumah. Jadi di sini kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang bentuk ikhlas, tulus ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu kan begitu ya? Kami rela, kami ikhlas, kami memberi anak yatim, kami mengharap ridha Allah kan begitu ya? Tak lain pada itu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa, saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh kalau menurut saya kalau umpama dipermasalahkan seharusnya kita saya nggak mau duit itu. Ini duit saya nih 2-3 M mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu sikap yang kurang tepat menurut saya. Saya netizen dan masyarakat, saya malah takut netizen dan masyarakat nanti menilainya apa ya? Jadi kesal ya, jadi kesal tersendiri, bisa kan? Bisa lah kan? Semua dia ikhlas memberi kan? Ini saya baca ini, memang saya baca di sini. Berarti bisa dibilang sangat menyayangkan terhadap tindakan Pak Dodi juga kan melaporkan. Iya, pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya, cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja, masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya di video. Itu semuanya itu, ini apa sih Pak Haji katanya? Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan bukan buat Pak Haji. Ya saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang
nggak senang, nggak sewot. Saya jadi bingung di sini. Kok sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Apa nah? Kalau nggak kemana? Ada apa? Ada apa? Adam aman aja. Ya, aduh. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si Gala apa ya? Bukan si Gala. Artinya nanti akan merusak citra si Gala kan gitu ya. Tidak, yang rusak itu kalau kita mau berpikir yang rusak kan citra saya sebenarnya. Kenapa rusak citra saya? Saya aja mau saya menerima. Kan seakan-akan orang nggak mampu saya kan. Tapi intinya bagi saya bukan di situ. Ini orang mau menyumbang buat cucu saya. Saya terima. Kan ada efeknya. Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Saya kan penilaian menurut saya menilai ini segi positifnya, karena ini orang memberi kepada Gala, orang memberi anak yatim piatu. Masa saya larang? Jadi kadang-kadang saya kurang memahami cara bagaimana cara logikanya. Ini kami lakukan tidak hanya untuk kasus Gala. Kita banyak juga beberapa penyelenggara yang melakukan PUB tanpa izin, misalnya ketika bencana ya, bahkan ketika Palestina. Nah, jadi jangan sampai nanti seolah-olah kok hanya kasus ini aja yang dipersoalkan. Enggak. Jadi di kami ini di Kementerian Sosial ada namanya Direktorat Pemberdayaan Sosial ya. Salah satunya kita itu pelayanan perizinan, kemudian pemantauan penyidikan. Jadi kami melakukan tugas pemantauan, pengawasan, baik secara fisik langsung maupun melalui media sosial. Jadi kami pantau. Nah, yang tidak berizin kan kita inventarisir. Nah, kemudian biasanya kita cari kontaknya, kita ingatkan tuh secara lisan. Telepon-teleponkan, kemudian baru kita ingatkan secara surat. Nah, sekarang pun sama, kita sedang mengidentifikasi juga penyelenggara PUB yang bencana kan cukup banyak. Dan rata-rata belum berizin. Jadi maksud saya bahwa kami memang di sini bertindak sebagai yang menegakkan aturan saja tanpa ada iming-iming lain, kan tanpa ada diskriminasi enggak sih. Jadi kita akan melihat dari aturan itu semua. Kalau misalnya memang yang melakukan pelanggaran ya nanti sesuai dengan Permensos ada teguran secara tertulis misalkan segala macam, kita akan seperti itu. Mensos. Ya tadi memang kalau kita secara normatif ya bahwa dia sudah melaksanakan tanpa izin. Nah, maka tadi mengacu ke Permensos itu kan salah satunya sanksi administratif. Kita melakukan teguran secara tertulis. Nah, dengan memanggil kita minta klarifikasi itu kan sudah satu sanksi. Nah, sanksi selanjutnya bagaimana? Ya nanti kita lihat setelah yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi kepada kita kan. Pasti kita akan minta laporan kan. Mana nih dana yang terkumpul, dari mana saja kan, apa yang digunakan alatnya kan, kemudian pakai apa, mana buktinya. Nah, itu semua kan akan kita minta dulu informasi dari yang bersangkutan. Nah, karena undang-undang mengatakan apabila memang patut diduga ada penyalahgunaan dana itu baru dia akan lari ke arah pidana kan. Tapi kalau misalnya tidak, ternyata masih betul digunakan peruntukannya, berarti kan masih administratif. Nah, intinya bahwa kami akan mendengarkan dulu nanti penjelasan dari yang bersangkutan ya. Tetap kita praduga tak bersalah lah ya. Iya, kalau di sisi proses iya. Dia POB belum izin kan, sudah. Nah, tapi sudah kita ingatkan, tolong jangan lagi diperpanjang pengumpulan, stop kan. Kecuali nanti kalaupun mau silakan urus izin baru kan, seperti itu. Jadi kita sifatnya klarifikasi ke sana. Nanti sifatnya mengenai izin atau tidak ada izin itu nanti kita sampaikan di Kementerian Sosial. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya di Kementerian Sosial. Mengenai izin tidak ada izin, saya belum bisa sampaikan di sini. Ya, pasti kita akan sampaikan semuanya, bukti-bukti, hal-hal kaitan mengenai panggilan kita di Kementerian Sosial. Bang, kabarnya hari ini juga mau ada... Siap hadir. Klien saya datang ke Jakarta insya Allah hari Sabtu. Jadi kita siap hadir, baik laporan polisi yang dibuat oleh saudari MZ di Polres Jakarta Selatan pada hari Senin, insya Allah kita hadir, dan hari Selasanya di Kementerian Sosial. Bang, kabarnya hari ini ada buat laporan kembali? Saya tidak tahu. Saya dengar kata dari teman-teman media ada laporan kembali, ya saya tidak tahu. Yang jelas kita siap mengikuti proses hukum yang ada. Apapun ketika ada panggilan polisi maupun harus datang di polisi atau dimanapun, kita harus
ikuti proses hukumnya. Oh, berarti